Ya, sebelumnya kita ulas kembali sedikit yang section sebelumnya. Ya, saya terlupa. Sebenarnya tinggal menggunakan ini ya, definisi dari interior product dari wedge product. Jadi ini interior produknya ini masuk ke wedge ini. Kemudian tinggal menggunakan definisi dari interior product dari wedge product dengan P-nya ini 1 berarti ya. Nanti jadi ini. Karena interior product dari omega dengan omeganya dx mu berarti dx mu x nu jangan nu rho partial rho, sehingga x rho-nya bisa keluar, x rho dx mu kena dengan partial rho, dan ini sama dengan x rho delta Kronecker mu rho sama dengan x mu ya, sehingga jadi x mu ini kemudian dikurangi dengan interior product dari eta. Kalau di sini berarti etanya dx nu ya. Dengan cara yang sama nanti kita bisa dapat di hasilnya ini. Kemudian tinggal di expand aja. Kali ini, dan seterusnya. Nanti kalau dijumlahkan di hasilnya ini. Ya, jadi caranya seperti itu. Tadi saya salah di section sebelumnya. Tapi intinya ya itu kemudian kita bisa membutuhkan karton matching formula. Oke, good. Sekarang kita membahas contoh-contoh forma dan terapannya di fisika. There are a number of examples of differential form that you have made already, but likely never called them by name. Ya, kita sebenarnya sudah bertemu dengan differential form, forma diferensial, tetapi kita tidak menyebutnya sebagai forma diferensial. The electromagnetic gauge field A mu, yaitu isinya phi dan E, should really be thought of as a component of one form on spacetime R4. Here I've set C equal 1. We write A equal A mu dx mu. Jadi kita bisa mendefinisikan forma satu elektromagnetika, yaitu isinya adalah komponen dari elektromagnetik for potential ini, dan kita bumbui dengan dx mu. Taking the exterior derivative fields to form F equal dA given by F equal half F mu nu dx mu, which dx nu sama dengan ini caranya sama kayak taking kita udah pernah bahas sebelumnya, jadi caranya sama persis. But this is precisely the field strength F mu nu partial mu a nu dikurangi partial nu a mu that we met in our lectures on electromagnetism. Ya, tapi ini F itu dimana kita definisikan F sebagai turunan eksterior dari forma satu elektromagnetik atau dari electromagnetic field, itu tidak lain adalah adalah field strength, dan komponen dari electric dan magnetic fieldnya itu adalah tinggal menggunakan definisi bahwa E itu sama dengan partial nabla phi minus partial A per partial T ya. Dan B itu sama dengan nabla cross A. Dan per komponennya nanti kita bisa mengidentifikasi F mu nya sama dengan itu. By construction, we also have dF equal d square A.
dan di square itu by construction dia nilpotent, sehingga df sama dengan 0. In this context, this is sometimes called the Bianchi identity. It yields two of the four Maxwell equations in old school vector calculus notation. These are, dan kalau di apa namanya notasi vektor Bianchi identity itu yield ini ya, two of Maxwell equation, yaitu nabla dot b kalau 0 dan nabla cos e ditambah partial b partial t sama dengan 0. We need a little more structure to get the other two as well, as we will see later in this chapter. The gauge field A is not unique. Given any function A, we can always shift it by a gauge transformation. A mu, jadi kita bisa mengganti A itu dengan A plus D alpha ya. Atau kalau dalam perkomponen berarti A mu itu kita ganti dengan A mu plus partial mu A. This leaves the Delphi-Stang invariant because F ditambah D alpha sama dengan F, karena ini sama dengan 0 ya. Dan phase space dan Hamiltonian equation. In classical mechanics, the phase space is a manifold M parameterized by coordinates qi, pj, where qi are the position of particles and pj the momenta. Di mekanika klasik, ruang fase itu adalah sebuah manifold yang diparametrisasi dengan koordinat qi dan pj, di mana qi itu adalah posisi partikel dan pj itu adalah momentumnya. Recall from our lectures on classical dynamics that Hamiltonian HQP is a function on M. And Hamilton's equation are, dan ya ini persamaan Hamilton biasa ya. QI, Q dot I sama dengan partial H, partial PI, and PI dot itu sama dengan minus partial H, partial QI. Phase space also comes with a structure called a Poisson bracket. Defined on a pair of function f and g, s, dan ruang fase itu juga mempunyai struktur atau ya, bisa punya struktur yang disebut dengan kurung Poisson yang didefinisikan sebagai pasangan dari fungsi f dan g, yaitu kurung Poisson dari f dan g adalah partial f partial qj, partial g partial pj, dikurangi partial f partial pj, partial g partial qj. That the time evolution of any function f can be written as f dot equal fh. Ini tinggal dimasukkan di definisi ini ya, dan menggunakan ini. Coba kita which produce Hamilton's equation if we take f equal qi or f equal pi. Oh ya, ini dari apa namanya definisi turunan total ya. Dan ingat bahwa f itu adalah fungsi dari q dan p. Q dan p. Jadi df per dt itu sama dengan parsial f parsial q ya, dan seterusnya. From the definition of total derivative. Dan nanti kalau f-nya kita ambil qi atau pi, maka dia akan jadi Hamilton equation.
Underlying this story is the mathematical structure of forms yang mendasari cerita ini adalah struktur matematis yang disebut dengan forma yang sudah kita bahas sebelumnya. The key idea is that we have manifold M and function H on M. We want a machinery that turns the function H into a vector field XH. Particles then follow trajectory in phase space that are integral course generated by H. Jadi idenya adalah kita punya manifold M dan sebuah fungsi H di M. Dan kita ingin sebuah mekanisme di mana kita bisa mengubah fungsi H itu menjadi vector field. Dan partikel fisis itu dia mengikuti trayek di ruang fase yang merupakan kurva integral yang di-generate oleh XH. To achieve this, we introduce a symplectic two-form omega on an even-dimensional manifold M. This two-form must be closed the omega equals 0 and non-degenerate, which means that the top form omega which ... omega not equal 0. We'll see why we need this requirement as we go along. A manifold M equipped with symplectic two form is called symplectic manifold. Jadi symplectic two form itu adalah, atau forma symplectic itu adalah forma yang close dan non-degenerate. Yang artinya top formnya itu tidak sama dengan 0. Ruang fase itu even ya, makanya di sini kita bisa omega which omega karena omeganya ini two form. Jadi nanti kalau di which maka dia akan tetap even. Dan dia non degenerate artinya top formnya itu tidak sama dengan 0. Dan manifold yang dia dilengkapi dengan sebuah symplectic forma symplectic itu disebut dengan symplectic manifold. Any two form provides a map omega from TPM to TP star M. Ya karena dia forma 2 ya. Karena dia forma 2, maka ketika forma 2 itu kita beri makan TP M, maka dia akan spits out TP star M. Ya, ketika kita beli vektor, maka dia akan spits out ke vektor. Given a vector field X in XM, we can simply take the interior product with omega to get a one form IX omega. Diberikan sebuah medan vektor X, yaitu medan vektor dm, kita dapat mengambil produk interiornya dengan omega to get a one form IX omega. However, we want to go the other way. Given a function X, we can always construct a one form DH. And we like to exchange this for a vector field. Oke, jadi idenya adalah kita tadi kan punya fungsi H ya. Atau ya Hamilton itu. Jika kita punya fungsi H, maka kita ingin mendapatkan one form DH, dan dari one form DH-nya ini kita ingin exchange atau merubah DH-nya ini menjadi vector field. We can do this if the map omega is actually an isomorphism. Jadi ini kan one form dan kita ingin mengubah jadi vector field. Jadi kalau omega ini one isomorphism, maka dia bisa membawa TP star M menuju TPM. This turns out to be true provided that omega is non-degenerate. Nah, jadi kalau omega non-degenerate, maka dia isomorphism. Dia merupakan isomorphism. In this case, we can define the vector field XH
by solving the equation. Nah, sehingga kita bisa mendefinisikan vector field XH dengan menyelesaikan persamaan ini. I XH omega sama dengan minus DH. If introduce coordinate x mu on the manifold, then the component form of this equation is, atau secara komponen dia akan jadi seperti ini ya. Tinggal kita masukkan saja definisinya. Di omega omega mu nu dx mu which dx nu ini karena omega itu adalah two form dan xh-nya kita expand juga sama dengan minus partial, let's see, mu nu oh dia dikontraksi ya harusnya ya. Wait. Harusnya benar. Kita proceed dulu. Omega mu nu x h-nya bisa keluar, kemudian dx mu kena dengan partial rho jadi chronicle mu rho dx nu. Ini jadi omega mu nu x h mu dx nu. Dan di ruas kanan dia sama dengan parsial misalkan sigma h dx sigma. Nah ini jadi minus parsial sigma h dx sigma. Nah kemudian karena si ini itu one formnya itu adalah basis dan dia linear independent, maka dia akan sama dengan jika dan hanya jika komponennya sama. Jadi komponen ini akan sama dengan komponen ini. Sehingga kita ambil komponen yang sama, yaitu ketika ininya sama-sama rho atau sama-sama nu. Sehingga dx nu-nya itu kita ya quote on quote kita coret, sehingga ketika kita menyamakan komponennya kita akan dapat sama dengan minus partial nu h. Sama seperti ini. We denote the inverse as omega mu nu equal minus omega nu mu, such that omega mu nu omega nu rho equal delta chronicle mu rho. The components of the vector field are then, komponen dari vector field-nya itu adalah oke, jadi kita kalikan dengan inverse-nya ya. Karena dia antisimetrik ya. Jadi kalau kita tukar si omega mu-nya, maka dia akan jadi minusnya. Dan ini juga merupakan inverse dari omega mu. Oh, salah. Ini itu inverse dari omega mu karena ini indeksnya
Nah, satunya di bawah, satunya di atasnya. Dan kemudian dari antisimetrisasinya atau antisimetric propertinya, maka kalau kita tukar, indeksnya dia yield a minus sign. Dan kita kalikan omega eh, nu rho di sini. Dan di sini juga kita kalikan dengan omega nu rho. Maka nanti jadi ini. Ya, will not straightforward itu ya tadi. Sehingga kita dapatkan bahwa vector field-nya itu akan sama dengan omega mu nu partial nu h. The integral course generated by xh obey the differential equation 2.9. Oh, kurva integral dari xh itu obey equation 2.9, yaitu dx mu per dt itu sama dengan x mu h. Dan sama dengan omega mu nu partial nu h. These are the general form of Hamiltonian equations. Dan itu adalah bentuk umum dari Hamiltonian equations. They reduce to our earlier form 2.33 if we write x mu equal qi pj. Dan dia akan jadi Hamiltonian biasa jika x mu-nya itu sama dengan qi pj. And choose the symplectic form to have a block diagonal form omega mu nu 0, 1, minus 1, 0. To define the Poisson structure, we first denote that we can repeat the map 2.34. Kita bisa repeat map ini to turn any function f into a vector field xf obeying, ya, jadi kita bisa mengubah dengan cara yang sama seperti tadi. Kita bisa mengubah sembarang fungsi f menjadi vector field xf yang dia memenuhi persamaan, atau ya itu memenuhi persamaan tadi ixf omega itu sama dengan minus df. But we can then fit this vector field back into the original two form. Tapi kita bisa memberi makan vector field-nya itu into original two form. This gives us the Poisson bracket. Ya, intinya oke. Jadi dari sini kita bisa dapatkan XF, dan kemudian kalau kita punya XF atau kalau ada G berarti kita punya XG, maka XF dan XG-nya itu bisa kita kasih makan ke omega. Dan kita definisikan Poisson bracket itu sebagai omega xg xf atau sama dengan minus omega xf xg karena antisimetriknya. Or in komponen, kalau di komponen maka dia akan sama dengan itu. Dari mana ini? Coba kita trace satu-satu. XF dan XG-nya itu kan berarti dia harusnya akan sama dengan XF itu sama dengan dari sini ya. Omega mu nu partial nu H, dan XG-nya itu sama dengan omega mu nu partial nu F. Ini partial nu G. Kemudian kalau kita masukkan ke sini, omega itu jadi omega mu nu dx mu wedge atau dx mu yang kena dengan xg dikali dengan dx nu yang kena dengan xf, dan xg dan xf-nya kita ekspansi dengan seperti ini. Ini x mu-nya. Tapi ingat indeksnya itu harus
benar. Jadi ini dx mu, ini kita pakai misalkan xg rho parsial rho. Yang ini dx nu, misalkan xf sigma parsial sigma. Ini xg-nya bisa keluar, omega mu nu xg rho. Seperti biasa, sisanya dx mu kena dengan parsial rho, dan di sini juga sama, xf sigma dx mu parsial sigma. Ini seperti bisa jadi delta Kronecker mu rho, kemudian rho-nya kita ganti mu, sehingga ini jadi omega mu nu xg mu. Kemudian yang ini juga sama, dia jadi xf nu. Nah, kemudian kita masukkan solusi dari xg dan xf yang seperti ini. Tapi kita harus hati-hati dengan indeksnya, jangan sampai kita repeat dummy index. Maksudnya kita repeat 3 kali. Jadi xg mu-nya itu jadinya adalah omega mu rho parsial rho f, yang ini omega nu sigma parsial sigma f. Salah, ini G yang satu ini. Nah, omega mu nu dan omega mu rho ini jadi delta rho nu parsial rho G omega nu sigma parsial sigma F. Kemudian delta Kronecker-nya mengubah menjadi rho sigma parsial rho G parsial sigma F. Karena dia dummy indices, maka kita bisa ganti rho jadi mu dan sigma jadi mu. Jadi ini jadi omega mu nu parsial mu G parsial nu F. Saya berbeda dengan faktor negatif. Omega mu nu, omega rho. Sepertinya saya salah di sini. Ini sama ini, itu hasilnya minus ya. Kita samakan saja. Jadi dari sini omega mu nu, omega nu rho, omega mu nu di bawah, di atas. Omega mu nu, omega nu rho itu sama dengan delta mu rho. Nah, sehingga kalau kita punya omega nu rho, omega nu rho, omega nu mu, dan minus ya, karena kita tukar tadi mu dan nu-nya. Nah, ini kan bentuknya sama kayak ini. Mu nu, nu rho. Jadinya ini harusnya minus. Dan kemudian kita ini minus. Oke, jadi ini udah benar. Minusnya saya gunakan untuk mengubah indeks di atas nu mu, parsial mu G, parsial nu F. Kemudian saya tukar nu dan mu-nya karena dia adalah dummy indices. Jadi omega mu nu, parsial mu F, parsial mu G. Parsial nu G. Oke, jadi dia komponennya F. Pasang bracket dari F dan G itu adalah omega mu nu, parsial mu F, parsial nu G. There are many other ways to write this Poisson bracket structure in invariant form. For example, backtracking through the various definitions, we find
Ya, FG-nya itu bisa juga dituliskan sebagai ini sama aja ya. Ingat interior produk itu kita masukkannya di depan sehingga nanti dia jadinya ini. Atau ini akan sama dengan ini. Eh, ini dari ini ya, dari mendefinisikan vector field-nya itu. Dan kita ingat bahwa ini memang definisi dari forma 1. dfxg itu sama dengan xgf. The equation of motion passing bracket structure is then. Nah, kemudian persamaan gerak dari pasang bracketnya itu adalah f dot sama dengan fh sama dengan xhf. Ini dari sini ya. Sama dengan lxhf. Turunan Lie f-nya relatif terhadap vector field xh, which tell us that the Lie derivative along xh generates time evolution. Kita lihat lagi turunan Lie. Dari sebuah fungsi. Turunan Lie dari sebuah fungsi 2.12 ya. 2.12. Oh, turunan Lie dari sebuah fungsi itu adalah xf. In other words, acting on function with Lie derivative Lx coincide with the action of vector field x. Okay. Jadi kita menghitung seberapa atau turunan f itu relatif terhadap vector field x-nya. Arahnya maksudnya. 2.12. Jadi turunan Lie terhadap medan vektor Hamiltoniannya itu generates time evolution. We haven't yet explained why the symplectic form must be closed. You can check that this is needed so that pasang bracket obeys the Jacobi identity. Oke, jadi dia close karena kita ingin pasang bracketnya itu obeys Jacobi identity. Alternatively, it ensures that the symplectic form itself is invariant under Hamiltonian flow, in the sense that symplectic formnya jika diturunkan Lie relatif terhadap Hamiltonian vector field di hasilnya 0. To see this, we can use 2.31. Ini definisi atau pakai Casimir trick, atau kartong trick, atau kartong magic formula. Kemudian the second quality from the fact that turunan IXH omega itu sama dengan ini omeganya kena ini ya, minus DDH. Dari mana? Dari IXH omega itu sama dengan DH dari persamaan gerak Hamiltonian yang 2.334 itu. Dan dia sama dengan 0 dari nilpotensi dari turunan eksternal. If we insist that d omega equals 0, then we find jika kita, jadi ini by definition.
By definition dia close. Jika dia close, maka turunan Li dari omeganya itu 0 seperti yang dijanjikan. Jadi dia 0 agar symplectic form itu invariant terhadap Hamiltonian flow. Okay, the other contoh yang lain adalah termodinamik. Kita sudah membahas dua contoh. The state space of the thermodynamic system is a manifold M for the ideal case. This is two-dimensional manifold with coordinate provided by, for example, the pressure P and volume V. Ruang fase dari atau ruang keadaan dari sistem termodinamik itu adalah manifold M. Untuk gas ideal, ini adalah manifold dua dimensi, keragaman dua dimensi, dengan koordinat yang diberikan oleh pressure dan volume. More complicated system can have higher dimensional state space. But the dimension is always even, since like in classical mechanics, thermodynamical variables come in conjugate pair. Ya, seperti classical mechanics. State space-nya itu even ya. Kayak misalkan P dan P, atau T dan S, atau yang lainnya. When we first learn the law of thermodynamics, we have to make up some strange new notation, D slash, which then never rears its head again. For example, the first law of thermodynamics is written as D equal D slash Q plus D slash W. Here D is the infinitesimal change of energy in the system. The first law of thermodynamics, as written above, states that this decomposes into the heat flowing into the system dQ and the work done on the system d omega, dW. Di sini dI itu adalah perubahan infinitesimal energi dari sistemnya. Hukum termodinamika ke-1 seperti yang dituliskan di atas. Ini hukum termodinamika pertama ya. Menyatakan bahwa ini atau DI-nya itu didekomposisikan menjadi heat flowing into the system, panas yang flow to the system, menjalar ke sistem, atau ya panas yang flowing mengalir ke sistem, dan work done on the system, dan juga kerja yang diberikan kepada sistem d omega. Why the stupid notation? Well, the energy E by Q is a function over the state space M, and this means that we can write the change of energy as, ini dari total definisi dari total derivatif ya. But there is no such function Q and omega, but there is no such function Q by Q or W by Q, and correspondingly D slash Q and D slash W are not exact differential. Jadi dia bukanlah diferensial yang exact. Indeed we have D slash omega equal P minus PdV. And later, after we introduce the second law, we learn that dQ equal TdS, which is the temperature, and S is the entropy, both of which are function over M. Energi EPQ itu adalah fungsi dari state space M. Artinya kita bisa menuliskan perubahan dari energi DI dengan definisi dari total derivatif ya. But there is no such function, tetapi nggak ada fungsi Q dan omega. Oh, jadi ini maksudnya ini itu nggak ada total derivatifnya. Cannot
written as a total derivative. And correspondingly, dq and d omega are not exact differential. Artinya dia eksak itu dia bisa dituliskan menjadi apa namanya, differential form ya. Intinya A disebut eksak jika ada phi di mana A bisa dituliskan jadi d phi. Ada definisinya. Ini ya. Nah, dia eksak jika ada eta di mana omega itu bisa dituliskan sebagai eta. Tapi dia nggak eksak karena Q dan omega atau DQ dan D omega itu nggak eksak. Padahal padahal sebenarnya atau biasanya karena Q-nya ini tidak bisa dituliskan sebagai turunan eksterior dari sesuatu, dan kita menggunakan notasi yang lain, maka ketika diturunkan lagi dia nggak sama dengan 0. Intinya begitu. Indeed, we have d slash w equal minus pdv and later d slash q equal pds. This is much more natural in the language of form. All the terms in the first law are one form. Jadi semua termnya itu one form. Coba kita tuliskan aja. Jadi DE-nya itu sama dengan DQ-nya TDS ditambah dikurangi PDV. But the transfer of heat D slash Q and the work D slash W are not exact one form, so cannot be written as D something. Oke, dijelaskan ternyata di sini. Jadi D slash Q dan D slash omega itu nggak bisa dituliskan sebagai D dari something. In contrast, DI is an exact form. That's what D slash notation is really telling us. It's the way of denoting non-exact one form before we had the notion of differential geometry. Okay. The real purpose of the first law of thermodynamics is to define the energy functional E. The 18th century version of this statement is something like, the amount of work required to change an isolated system is independent of how the work is performed. More modern rendering would be the sum of work and heat is an exact one form. Okay. Tujuan asli dari hukum pertama termodinamika itu adalah mendefinisikan energi fungsional I. Di abad ke-18, versi dari pernyataan ini adalah jumlah kerja yang dibutuhkan untuk mengubah sistem yang terisolasi itu tidak bergantung bagaimana kerjanya itu di perform, atau ya nggak peduli atau kerjanya itu bagaimana. Intinya amount of work-nya itu tidak bergantung dengan bagaimana kerjanya itu diberikan. A more modern rendering would be the sum of heat, work, and heat is an exact one form. Jumlahan dari kerja dan panas itu adalah exact one form.
Jadi dia bukanlah ini dan ini bukanlah exact one form, tapi kalau dijumlahkan dia jadi exact one form. Menarik. A sniff of theorem cohomology. Sedikit tentang theorem cohomologi theorem. The exterior derivative is a map which squares to 0. D square equals 0 nilpotent. It turns out that one can have a lot of fun with such map. We'll now explore a little bit of this fun. First, a repeat of definition we made already. A p-form is closed if d omega equals 0 everywhere. Dia disebut closed jika turunan eksteriornya itu 0 di sembarang tempat. A p-form is exact if omega equal d eta everywhere for some eta. Dia disebut exact jika ada eta yang mana omeganya itu bisa dituliskan sebagai turunan eksterior dari etanya di sembarang tempat atau ya dimanapun di manifoldnya maksudnya. Because d square equals 0, exact implies closed. However, the converse is not necessarily true. Karena d square equals 0, maka jika dia exact, maka otomatis dia close karena properti dari ini, d square equals 0. Properti ini berasal dari simetrik dari parsial, turunan parsial, dan juga antisimetriknya dari one formnya, dari p formnya. However, the converse is not necessarily true. Nah, tetapi kebalikannya ini belum tentu benar. Dalam artian, jika dia close, belum tentu dia exact. It turns out that the way in which closed form fail to be exact captures interesting fact about the topology of the underlying manifold. Ternyata, bagaimana forma yang tertutup itu gagal menjadi exact terdapat fakta yang menarik di dalamnya. Fakta yang menarik tentang topologi dari manifoldnya. Jadi exact implies closed. When closed implies exact. We've made this kind of question before. In electromagnetism, we have a magnetic field P, which obey nabla.P equals 0. We then argue that this means that we can write magnetic field P as P equal nabla cross A. Ya. Jadi kita ingat di old school vektor kalkulus. Kalau nabla.P equals 0, maka B-nya bisa dituliskan sebagai nabla cross A dari identitas kalkulus. This is more properly expressed in the language or form. Dan ini lebih proper jika diekspresikan dengan bahasa forma we saw in the previous section the magnetic field is really a two form. Kita lihat atau sebelumnya kita sudah lihat bahwa magnetic field itu adalah two form. We compute the exterior derivative, dan dia adalah nabla.P. We see that the Maxwell equation nabla.P equals 0 is really the statement that P is a closed two form obeying dP equals 0. Karena ini si ininya itu dia coincide dengan nabla.P ya. Karena nabla.P kan berarti dia diturunkan sesuai dengan komponennya. Kalau komponen X diturunkan terhadap X ditambah dan seterusnya. Sehingga Maxwell equation nabla.P itu sama dengan dP equal 0 atau B-nya itu close. Nabla.P meaning nabla.P equal 0 meaning dP equal 0 meaning P close. Jadi definisi close kalau turunan eksteriornya sama dengan 0. Omega disebut close jika d omega sama dengan 0. We also saw in the 2.28 if we write P equal dA for some one form A, then the components are given by P equal nabla cross A. Then the components are given by P equal nabla cross A.
Clearly, writing B equal dA ensures that dB equals 0. But when the converse is true, we have the following statement which we leave unproven. Oke, jadi kapan dB equal 0 itu implies when dB equal 0 implies B equal dA close implies exact. Theorem de Poincaré lemma on M equal Rn close implies exact. Oh, oke. Di Rn itu close implies exact. Since we spend a lot of time mapping manifold to Rn, this also is consequence for a general manifold M. It means that if omega is closed B-form, then in any neighborhood O in M, it is always possible to find O. Oke. Jadi karena di manifold itu secara lokal dia isomorfis dengan Rn ya. Sehingga secara lokal kita selalu bisa menuliskan sebuah P-form menjadi turunan eksterior dari suatu P-form yang lain atau P-form P1 form. The catch is that it may not be possible to find such an eta everywhere on the manifold. Nah, tetapi belum tentu kita bisa kalau untuk sembarang manifold ya, bisa menuliskan omega itu menjadi d eta di keseluruhan manifoldnya. An example. Consider the one-dimensional manifold M equal R. We can take a one form omega equal fx dx. This is always closed because it is a top form. Oke, jadi top form itu dia yang dimensinya sama ya. It is also exact. We introduce the function, dia juga exact. We introduce the function gx equal integral 0 from x dx prime fx prime. Then omega equal dg. dg itu berarti fx dx ya. Dan fx dx itu omega. Jadi ini bukti bahwa dia exact. Now, consider the topologically more interesting one-dimensional manifold S1. Oh, ini example dari ini ya, dari apa namanya Poincaré lemma ya. Dimana kalau M-nya itu Rn, maka close implies exact. Now consider the topologically more interesting one-dimensional manifold S1, which we can view as the phase EI theta in C. We can introduce the form omega equal theta on S1. The way it's written makes it look like it's an exact form. Oke, terlihat bagaimana dia dituliskan itu terlihat seperti bahwa dia adalah exact form. But this is an illusion because as we stress in section 2.1, theta is not good coordinate everywhere on S1 because it's not single valued. Oke. Jadi theta itu bukanlah koordinat yang bagus, maksudnya karena dia tidaklah single value. Indeed, it's simple to see that there is no single valued function g theta on S1 such that omega equal dg. So on S1, we can construct a form which locally can be written as d theta, but globally cannot be written as d something. So have a form that is closed but not exact. Jadi untuk di S1 itu omega d theta on S1 is closed
but not exact. Another example. On M equal R squared, the Poincare lemma ensures that all closed forms are exact. Tadi Poincare lemma itu state bahwa di Rn itu all closed form itu exact. However, this change if we remove a single point and consider R square minus 0,0. Tetapi kalau kita hilangkan satu titik, maka ini akan berubah. Jadi kita hilangkan origin. Consider the one form defined by tinjau forma 1 yang didefinisikan sebagai omega equal minus y on x square plus y square dx plus x on x square plus y square dy. This is not a smooth one form on R square. Because of the divergence at the origin. Dia bukanlah one form yang smooth karena ketika x dan y-nya 0, dia diverge ya. But removing the point means that omega become acceptable. We can check that omega is closed. Oh, oke. Jadi jika kita remove point itu, maka omeganya jadi smooth ya. Dan kita bisa cek bahwa dia itu closed. Coba kita cek. Kalau dia closed atau kita turunkan ya, d omega itu sama dengan, nggak salah, sama aja kayak di sini. Jadi kita tambahkan di sini yang belum ada. Jadi karena kita di 2 dimensi dan yang belum ada di sini adalah dy. Dan di sini kita turunkan terhadap y, makanya dia jadi ini. Bisa dicek definisi dari turunan eksterior. Kenapa nggak ada dx? Karena dx wedge dx itu 0 ya. Kemudian di sini juga sama, di sini ada dy yang belum ada dx. Berarti kita wedge kiri, yang kiri kita wedge-kan dengan dx dan kita turunkan dengan dx. Makanya jadi ini. Dan kalau kita hitung dan pastinya menggunakan ini ya, ini kita tukar. Kalau kita tukar minusnya hilang. Nanti bisa dicek turunan ini ditambah dengan turunan ini hasilnya 0 atau where the zero follow from a little bit of algebra. Ya, saya tidak mau melakukan itu. Omega is exact if we can find a function f. Omega itu exact jika kita bisa mencari sebuah fungsi f. Define everywhere on R2 minus 0,0 such that omega equal df. Which means omega itu eksak jika kita bisa mencari sebuah fungsi f sedemikian rupa sehingga omega sama dengan df. Itu definisi dari eksak ya. Which means omega equal partial f partial x dx ditambah partial f partial y juga. Oh ya, jadi ini dari definisi ya forma atau apa namanya, definisi turunan eksterior atau turunan total ya, turunan total kalau yang di satu forma, maka partial f partial x-nya itu ini dan partial f partial y-nya itu. We can certainly integrate this equation and the result is, dan kita bisa integralkan dan hasilnya adalah dia adalah r plus tangen y on x plus constant. But this is not a smooth function everywhere on R2 minus 0,0. Dan dia tidaklah smooth di semua itu. This means that we can in fact write omega equal df for a well-defined function on R square minus 0,0. We learned that removing a point make a big difference. Now closed no longer implies exact. Intinya dia itu tidak smooth ya.
lapangan itu bentuknya seperti itu. Inverse-nya berarti nanti dia dari 0, there is a similar story for R3. Indeed, this is how magnetic monopoles sneak back into physics. Despite being forbidden by Maxwell equation applied at P, you can learn about this in lecture gauge theory. Ya. Ada cerita yang mirip untuk R3 dan ini merupakan bagaimana magnetic monopole itu muncul di fisika. Despite being forbidden by Maxwell equation applied at P. Bisa dilihat di kuliah gauge theory. Section 1. Oke, Betty number, integration, Stokes theorem, dan sudah. We denote the set of all closed form on a manifold M as ZPM. Jadi ZPM itu adalah all closed form on a manifold M. Equivalently, ZPM is the kernel of the map D lambda PM to P plus 1M. Jadi kernel itu adalah elemen yang dia hasilnya 0 ya. Jadi closed P-form berarti D omeganya itu sama dengan 0. Nah, berarti closed P-formnya ini adalah kernel karena dia adalah elemen yang membuat D ini hasilnya 0. We denote the set of all exact P-form on a manifold M as PPM. Dan kita menuliskan semua P-form yang eksak menjadi PPM. Equivalently, PPM is the range of D. Dan PPM itu adalah range dari D. Karena kalau eksak artinya D something itu sama dengan omega ya. Ya, dan berarti close atau exact form itu adalah range dari ini. Ini exact. The Pitt theorem cohomology group is defined to be ZPM modulo PPM. Jadi theorem cohomology group itu didefinisikan sebagai ZPM modulo PPM. The question here is the equivalence class. The two closed form omega prime equal in ZPM are said to be equivalent if omega equal omega prime plus eta for some eta in PPM. Kenapa? Karena eta in PPM itu eksak, dan kalau eksak dia bisa dituliskan sebagai turunan dari suatu, misalkan di alfa gitu, turunan dari suatu forma yang lebih rendah, dan berarti dia juga close, maksudnya d omega yang didefinisikan sebagai ini juga close ketika kita turunkan d omega ini jadi d omega prime ditambah 0 karena d square alpha itu 0. We say that omega and omega prime sits in the same equivalence class of omega, itu notasi yang biasa. The cohomology group HPM is the set of equivalence classes. In other words, it consists of closed form, mod, exact form. Tadi saya sudah bilang. Dan HPM itu adalah cohomology group, dia adalah himpunan semua kelas-kelas ekuivalen yang berisi closed form, mod, exact form. Artinya closed form yang dia ekuivalen
relatif terhadap exact form dari BPM. The Betti number of a manifold M are defined as, dan Betti number itu didefinisikan sebagai dimensi dari kohomologi grupnya tadi, dalam kohomologi grup. It turns out that this always finite, the Betti number of B not equal 1 for any connected manifold. The Betti number B not is equal 1 for any connected manifold. Dia sama dengan 1 untuk semua connected manifold. This can be traced by the existence of constant function which are clearly closed, but because there are no B equal -1 form, they are not exact. Ini bisa kita ketahui dari adanya fungsi yang konstan yang dia close ya, karena dia konstan maka dia close. Artinya turunannya sama dengan 0. Tetapi karena tidak ada P equal -1 form, maka dia tidak eksak. Jadi konstan functionnya itu tidaklah eksak karena tidak ada sesuatu yang derajatnya lebih rendah dari fungsi. The higher Betti number are non-zero only if the manifold has some interesting topology. Finally, the Euler character is defined as the alternating sum of Betti number. Euler character itu adalah ini kita belajar waktu large n expansion ya. Oh, atau beda? Beda-beda. Aku nggak tahu ada hubungannya nggak. Dia adalah ini bit ya. Bentar. Oke. Jadi karena P-form itu ini formanya itu dia sembarang gitu dari suatu manifold n yang tentunya nanti ada top form. Berarti kita hitung untuk semua derajat forma yang mungkin. Dan di sini makanya dia bergantung dengan P, di mana P-nya itu adalah forma yang sedang kita tinjau. Dan Euler character itu dia adalah sum dari alternating Betti number. Here are some examples. We have already seen that the circle S1 has a closed non-exact one form. This means that P1 equal 1 and K equal 0. Karena B-node-nya itu always 1 ya, untuk connected manifold, dan S1 itu connected. Sehingga karena B0-nya 1 dan B1-nya 1 juga, maka K-nya 0. Tapi kenapa B1-nya 1? Let's see. Oh, oke. Jadi karena si S1-nya itu punya sebuah closed non-exact one form. Jadi kita harus mencari semua closed B-form di manifoldnya. Sedangkan close B-formnya ya. Sedangkan yang close itu hanyalah 1. Sehingga B1-nya sama dengan 1. The sphere Sn has only Bn equal 1 and K equal 1 plus minus 1 n. The torus Dn has Bp equal kombinasi NP and K equal 0. Integration. We have learned how to differentiate on manifolds by using a vector field X. Now it is time to learn how to integrate. It turns out that the things that we integrate on manifolds are formed.
kita sudah mempelajari bagaimana untuk menurunkan atau melakukan penurunan di manifold ya dengan menggunakan vector field X. Sekarang adalah waktunya mempelajari bagaimana cara melakukan integral. Dan ternyata melakukan things that we integrate on manifold are formed. Dan ternyata benda atau objek yang kita akan integrasikan di manifold itu adalah forma. Forma itu tadi ya, closed, antisymmetric tensor dengan tipe 0, pi. Integrating over manifold. To start, we need to orient ourselves. A volume form or orientation on manifold of dimension dim m equal n is a nowhere vanishing top form V. Jadi a volume form, forma volume atau orientasi dari suatu manifold yang berdimensi dim m equal n itu adalah nowhere vanishing top form V. Jadi disebut top form jika dimensinya itu dimensi dari formnya itu sama dengan dimensi dari manifoldnya ya. Oh salah, degree dari formnya itu sama dengan dimensi dari manifoldnya. Any top form has just a single component and can be locally written as. Ya, top form itu hanya punya satu komponen karena nggak ada apa namanya kemungkinan lain ya. Dia selalu dx1 sampai semua basis kovektornya. Where we require Vx not equal 0. Dan kita membutuhkan dia tidak sama dengan 0 karena dia volume form. If such a top form exists everywhere on the manifold, then M is said to be orientable. Jadi kalau kita mempunyai top form everywhere, maka M-nya disebut orientable. The orientation is called right-handed if Vx greater than 0 everywhere, and left-handed if Vx less than 0 everywhere. Orientasinya disebut right-handed jika dia lebih dari 0, formanya volume formnya lebih dari 0, disebut left-handed jika kurang dari 0. Given one form volume V, we can always construct another by multiplying by a function. Jika kita punya volume form V, maka kita selalu bisa mengkonstruksi volume form yang lainnya dengan mengalihkan dengan sebuah fungsi. Giving V tilde equal V fv, where fx lebih dari 0 everywhere or fx less than 0 everywhere. Ya, dia nggak boleh lebih dari, dia nggak boleh sama dengan 0 ya. Apakah volume form tidak bisa berubah sign? I don't know. It's not enough to just write down a volume form with Vx not equal 0 locally. We must also ensure that we can patch these volume forms together over the manifold. Oke. Jadi kita harus, karena ini dia nulisnya di koordinat bergantung dengan koordinat, maka kita harus ensure bahwa kita bisa nge-patch volume form tersebut over the manifold without the handedness change, tanpa handedness-nya berubah. Why don't we want the handedness changing? Suppose that we have two sets of coordinates x mu and x tilde mu that overlap on some region. In the new coordinates, the volume form is given by, di koordinat yang baru ya tinggal kita pakai apa namanya itu ya, perubahan basis di atas kita sudah ini, dan itu akan sama dengan determinan dari partial x mu per partial x tilde mu.
which has the same orientation provided, dan dia akan mempunyai orientasi yang sama jika determinan dari partial x mu per partial x tilde nu-nya itu lebih dari 0. Non-orientable manifold cannot be covered by overlapping charge such that 2.33936 holds. Example includes Mobius strip and real projective space RPN for n. RPN itu dia adalah space di mana kita mengidentifikasi titik yang dia terhubung oleh lines yang melewati origin. In contrast, RPN is orientable for n out and CPN is orientable for all n. Jadi kalau dia orientable berarti kita bisa mendefinisikan volume form ya. In this lectures, we deal only with orientable manifold. Oke, jadi di lecture ini kita hanya bekerja dengan orientable manifold. Given a volume form V on M, diberikan volume form V on M, we can integrate any function f, fungsi dari M ke R, over the manifold. Jadi kita perlu volume form untuk mengintegrasikan fungsi f. In a chart phi, yang dia merupakan chart dari neighborhood O menuju U with coordinate x mu, we have. Jadi kita integrasi itu bergantung dengan chartnya, bergantung dengan neighborhood. Jadi fungsinya ini diintegrasikan terhadap volume form. Dan ini akan sama dengan volume form itu definisinya. Dx, dx itu, dan seterusnya. Sekarang di U. Di mana U itu adalah ini. Karena kita bisa mengintegralkan ini ya. Jadi ini itu adalah objek abstrak. Sedangkan ini kita tahu bagaimana cara mengintegralkannya. Karena dia di Rn. Karena U ini subset Rn. Makanya tadi dia bilang yang diintegralkan itu forma. On the right hand side, we are just doing normal integration over some part of Rn. The volume form is playing the role of measure. Oke. Jadi volume formnya itu playing the role of measure. Telling us how much to weigh various parts of the integral. Yang mempunyai peran atau memberitahu kita seberapa atau berapa weight dari various of the integral. To integrate over the entire manifold, we divide the manifold up to into different regions, each covered by single chart. We then perform the integral over each region and sum the result. Kalau ingin mengintegrasikan over the entire manifold, maka kita bagi manifoldnya itu menjadi region yang berbeda sesuai dengan chartnya. Kemudian kita perform integral over each region and sum the result. Oke, jadi caranya seperti kalau kita ingin mengintegralkan. Integration over submanifold. We don't have to integrate over the full manifold M. We can integrate over some lower dimensional manifold. Kita nggak harus mengintegralkan over semua manifoldnya. A manifold sigma with a dimension k less than n is a submanifold of M if we can find a map phi from sigma to M, which is 1 to 1, which ensure the sigma doesn't intersect itself in M. Oke. Ya, dia satu-satu agar nanti nggak ada kayak lipatan gitulah. N phi n push forward TP sigma ke T phi PM is 1 to 1. Jadi dia submanifold. Ini definisi submanifoldnya dia. Jika kita bisa mendapatkan
atau mempunyai phi yang dia itu adalah pemetaan dari submanifold ke manifoldnya dan pemetaannya itu injektif. Dan juga phi, jadi juga terus push forward dari phi-nya. Push forward phi-nya di semua, sebenarnya di semua titiknya itu, di semua titik di sigma itu injektif. We can then integrate a K form omega on M over K dimensional submanifold. Dan kemudian kita bisa mengintegrasikan K form, di mana K ini adalah dimensi dari submanifoldnya. Dim sigma itu sama dengan K. Yaitu dia dijelaskan sini over K dimensional submanifold. We do this by pulling back the K form to sigma and writing. Dan kita melakukan ini dengan cara nge-pull back si K form to sigma. Jadi kita mengintegralkan K form di M. Ini K form di M, ini M. Itu kita hitung dengan cara integral di sigma, di mana sigma ini subset M juga ya. Wait, ini dia elemen M. Ya, phi, ya, itulah. Ini pullback dari si omeganya. Berarti ini sekarang, kalau ini anggota lambda Km, yang di sini anggota lambda K sigma. Lambda K itu berarti dia K form ya. Atau sebenarnya dalam kata lain, kalau kita ingin mengintegralkan ini di submanifold, maka kita melakukannya dengan mengintegralkan di sini. Atau kebalikannya. Kita baca dulu. For example, suppose that we have one form A living over M. If C is a one-dimensional manifold, jika C adalah manifold berdimensi satu, then we can introduce a map sigma from C to M, which defines a non-intersecting one-dimensional curve sigma C, which is submanifold of M. Jika misalkan kita punya sebuah one form A yang dia living over M, jadi A ini anggota lambda 1M. Jika C itu adalah one dimensional manifold, maka kita bisa mengenalkan sebuah pemetaan sigma dari C ke M yang mendefinisikan non-intersecting one-dimensional curve sigma C, which is submanifold of M. Jadi sigma itu adalah pemetaan dari one-dimensional manifoldnya ke manifold M-nya. Sehingga sigma C itu adalah submanifold di M. We can then pull back A into this curve and integrate to get. Kita bisa melakukan pullback dari A ini dan mengintegrasikannya di C. Untuk mendapatkan ini langsung dari definisi ini. This probably looks more familiar in coordinates. If the curve traces out a path x mu tau in M, we have pullback ini definisinya ini ya.
But this is precisely the way of woodline of particle couples the electromagnetic field as we previously saw in 1.20. Kita lihat notation of Poolbeck. Poolbeck. Ya. Sepertinya ini. Ini ya, pullback dari suatu forma itu dia 2.11. Ya, sama. Ya, benar. Stokes theorem. Until now, we have considered only smooth manifold. There is a slight generalization that will be useful. We define a manifold with boundary in the same way as a manifold. Accept charge phi from the open sets to U, where U is an open subset of Rn plus, such that Xn-nya itu lebih besar sama dengan 0. The boundary has a codimension 1 and is denoted by partial M. It is a submanifold with the coordinate Xn equals 0. Kita hanya mengconsider smooth manifold. Ada generalisasi yang akan berguna. Kita mendefinisikan manifold dengan batas. Itu dengan cara yang sama seperti manifold, yaitu dia covered with chart yang kompatibel satu sama lain dan smooth. Kecuali sekarang chartnya itu kecuali ini chartnya dia memetakan open set ke U, di mana U-nya itu adalah open subset dari Rn plus, yaitu adalah Rn yang positif aja, positif dan 0, dan boundary-nya itu adalah codimension 1 dan denoted by partial M. It is a submanifold with coordinate Xn equals 0. Consider a manifold M with boundary partial M if the dimension of the manifold is dim M equal N, then for any N minus 1 form omega, we have the following simple result. Jadi integral d omega untuk semua M sama dengan integral di boundary-nya. Oh, ini dw ya. Turunan dari omeganya. Berarti ini bisa dibilang top form. Itu sama dengan omega di boundary-nya. We do not prove Stokes theorem. The proof is fairly tedious and does not differ greatly from the proof of that thing that you have called Stokes theorem or Gauss divergence theorem in the past. However, the wonderful thing about 2.37 is the way in which it unifies many results in single elegant formula. Jadi dia menginclude Stokes theorem dan juga Gauss divergence theorem. To see this, we simply need to look at few examples. The mother of all integral theorem.
First, consider n equal 1 with m interval I. We introduce coordinate x, close interval a and b. On the zero form, omega equal omega x is simply a function ya. Formula zero itu fungsinya. N d omega equal, harusnya parsial sih. Parsial omega, parsial x dx. Ya, tapi karena dia apa namanya, one dimension, sebenarnya nggak ada bedanya. In this case, the two sides of Stokes theorem can be evaluated to give, dan d omeganya itu ini ya, d omega per dx dx dari E ke B, karena M-nya itu adalah interval, cos interval dari E ke B. Dan apa namanya, integral omega ini di interval di boundary-nya itu adalah omega B dikurangi omega A. Oke. Sekarang kita integralkannya terhadap top formnya. Top formnya di sini zero dimension. Dan hasilnya adalah omega B minus omega A. Okay, equating the two, we see that Stokes theorem is simply a restatement of the fundamental theorem of calculus. Oke. Dan untuk kasus ini ternyata Stokes theorem adalah fundamental theorem of calculus yang biasa kita tahu. Now we take M subset R2 to be manifold with boundary. We introduce a one form with coordinates, dan kita mengintroduksikan omega yang dia dituliskan omega 1 dx1 ditambah omega 2 dx2, maka turunan eksteriornya ya seperti biasa dia akan jadi ini ya. Tidak usah saya turunkan lagi. In this case, the ingredient in Stokes theorem are, dan sekarang kalau kita masukkan Stokes theorem di left hand side, dia adalah itu. Definisi integralnya itu mana sih? Oh ini ya. Di mana V ini top formnya, apa namanya, komponen dari top formnya. Dan di sini komponen dari top formnya ini. Sedangkan kalau untuk yang boundary-nya, maka dia akan jadi seperti ini. Makanya di-expand aja. Again, the two gives the result usually read as Green theorem in the plane. Dan dia disebut dengan Green theorem di sini. Finally, consider M subset R3 to be manifold with boundary with two form. Dan sekarang kita lanjut ke dimensi yang lebih tinggi. Dan sekarang two formnya adalah ini. Ya, nanti three formnya akan mirip seperti yang nabla.b itu ya. The right hand side of Stokes theorem is, dan right hand side-nya tinggal kita expand aja ini. Meanwhile, we have computed the two form ya. Saya sudah bilang tadi. The left hand side of Stokes theorem gives ya seperti nabla.b tadi. This time this equating to gives us Gauss divergence theorem, dan menyamakan kedua tersebut kita akan dapatkan Gauss divergence theorem. Jadi Stokes theorem di dalam one form itu sangatlah cantik dalam artian
kita bisa menurunkan teorema-teorema integral yang lain. We see that Stokes theorem as written 2.37 is the mother of all integral theorems. Packaging many famous result in single formula. We'll revisit this in section 3.2.4, where we relate Stokes theorem to more explicit form of the divergence theorem. Finally, useless aside, if you are a chemistry student and would like to while away an hour or so on sunny weekend afternoon, then you could do worse than visit the mirrored chemistry, large parts of which are overgrown, derelict, and beautiful Stokes buried there. Ya. Jadi di Stokes itu kuburkan di dekat Cambridge ya. As is Kelly, although both the grave was destroyed long ago, it is however possible to find the resting place of Stokes nestled between the grave of his wife and daughter. Oke, good. Hari ini kita belajar tentang contoh-contoh dari forma-forma ya. Contohnya electromagnetic field, ruang fase di Hamiltonian equation, dan nanti yang jadi forma adalah symplectic form. Dan kita bisa menuliskan persamaan Hamiltonian menjadi satu persamaan yang menarik. Ya, ini mirip-mirip dengan ini. Bagaimana menuliskan persamaan Maxwell equation dengan cara yang lebih kompak dengan forma. Di termodinamika juga begitu. Kemudian di mathematical side, pertanyaan kapan closed form itu eksak itu menarik, atau ketika closed form itu tidak eksak itu nanti bisa kita gunakan untuk menghitung Euler characteristic class menggunakan Bethe number ini. Kemudian ini yang penting, kita belajar integration. Integration itu bisa kita lakukan di manifold yang orientable, yaitu manifold yang punya volume form. Volume form itu adalah forma dengan degree atau derajat yang sama dengan dimensi dari manifoldnya. Dan forma yang seperti itu hanya punya satu komponen. Dan integralnya itu akan kita definisikan dengan seperti ini. Jadi integral dari suatu fungsi, integral fungsi di top formnya ini bekerja sebagai measure ya. Itu kita hitung dengan cara seperti ini. Dan kita tahu bagaimana cara mengintegralkan di ruas kanan. Dan kita bisa mengintegralkan di submanifold dengan cara nge-pullback. Kemudian Stokes theorem itu dituliskan dengan 2.37, dia kompak dan dia bisa diturunkan untuk atau ya dia bisa diturunkan untuk menjadi fundamental theorem of calculus, Green theorem, in-plane, atau Gauss divergence. Okay, that's all for differential geometry section. Next, either we will membahas soal atau introducing Riemannian geometry.